Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuna Siha, mahasiswa semester 1 dari Magister of Logistic Management di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan asesmen akhir semester pada mata kuliah Logistik System dan Supply Chain Management yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo terkait dengan case study Resilient Supply Chain dari perusahaan PT Krakatau Steel. Adapun latar belakangnya adalah di mana PT Krakatau Steel yang merupakan perusahaan baja menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan Amerika Serikat di era Donald Trump atau Trump Tariff 2.0 yang meningkatkan tarif impor baja dari Tiongkok dan Meksiko. Meskipun Indonesia bukan target langsung, integrasi regional dalam rantai pasok baja Asia Pasifik menyebabkan volatilitas harga, penurunan pasok dari Tiongkok, lonjakan permintaan Asia Tenggara, ketidakpastian permintaan ekspor, tekanan margin dan cash flow industri baja yang mengalami paradoks strategis. Situasi ini menguji apakah resiliensi perusahaan ini bersifat reaktif atau transformasional. Pada case study ini, saya mendapatkan bagian mahasiswa 4, yaitu memberikan strategic advisory dari sisi inventory strategy and financial trade-off analysis perspective dengan fokus inventory buffer bertambah sebanyak 15% dan recovery lead time berkurang sebanyak 30%. Kemudian diminta untuk menganalisis apakah buffer strategi optimal, evaluasi impact terhadap working capitalnya, membandingkan lean dan versus resilience driven inventory, uji sustainability dalam jangka panjang, dan memberikan output berupa inventory policy evaluation, cost resilience trade-off model. Saya akan membahas sedikit mengenai strategi yang akan digunakan pada inventory strategi ini ketika menghadapi trade-off Trump. Yang pertama adalah inventory buffer yang bertambah 15%, recovery lead time berkurang sebanyak 30%, yaitu tujuannya untuk mengurangi risiko stock out, menjaga utilitas pabrik, menangkap lonjakan permintaan ASEAN, melindungi margin dari disrupsi pasokan. Nah, kedua strategi ini dianggap optimal apabila menghasilkan net economic benefit positif, tidak menurunkan ROI secara material, tidak memperburuk conversion cycle, sustainable dalam skenario volatilitas berulang. Jadi yang analisis pertama adalah dari sisi manfaat operasional. Buffer tambahan 15% mampu dapat memberikan perlindungan terhadap supply shock karena adanya supply yang ditambahkan sebanyak 15% sehingga kita bisa dapat memberikan profit ketika terjadi lonjakan permintaan. Kemudian mengurangi resiko stock out tadi, stabilitas utilitas pabrik, kemampuan merespon demand spike dari ASEAN. Kemudian dengan recovery lead time yang berkurang sebanyak 30%, perusahaan dapat meningkatkan agility operasional. Kemudian dari sisi resiko secara struktural. Namun mengingat bahwa industri baja bukan merupakan produk FMCG atau makanan yang fast moving consumer goods, jadi industri baja ini akan membutuhkan holding cost yang tinggi, harga yang sangat volatile, inventory berisi beresiko depresiasi nilai, kemudian adanya capital intensity yang besar. Inventory bukan hanya aset operasional, tetapi juga exposure harga komoditas. Analisis strategi buffer ini dalam kondisi volatilitas tinggi, penambahan buffer 15% cenderung optimal karena risiko disrupsinya tinggi, trade diversionnya menyebabkan pasokan tidak stabil, demand regional sulit diprediksi, sehingga dalam kondisi ini biaya buffer lebih kecil dibanding potensi kehilangan revenue. Jadi dapat disimpulkan dari apabila kondisi volatilitasnya tinggi, strategi buffer stok yang bertambah 15% ini optimal secara taktis. Namun apabila dalam kondisi normal atau kondisi yang stabil, seperti supply kembali stabil, harga bahan terkendali, kemudian demand-nya terprediksi, maka strategi buffer
15% ini dapat menjadi capital trap, ROIC drag, kemudian inefisiensi struktural, sehingga dapat disimpulkan tidak optimal dalam kondisi yang normal, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kebijakan yang permanen. Adapun dari sisi working capital, adapun beberapa dampak yang diberikan. Yang pertama adalah dari sisi dampak biaya. Tambahan inventory 15% artinya working capital akan naik secara signifikan, seperti cost of capitalnya meningkat, holding cost meningkat, resiko depresiasi harga bajak, tekanan likuiditas. Dalam industri margin yang tipis ini, kenaikan working capital dapat menurunkan profitabilitas bersih, sehingga marginnya dapat berkurang karena meningkatnya working capitalnya. Kemudian dari sisi manfaat ekonomi, strategi buffer dapat memberikan revenue protection saat terjadinya supply shock, penghindaran shutdown produksi, kemudian mampu merespon demand spike, kemudian stabilitas utilisasi. Karena prinsipnya, jika nilai revenue yang diselamatkan lebih besar daripada biaya buffer, maka secara finansial working capital ini justified. Lean inventory dan juga versus resilience inventory. Dari sisi dimensi buffer, lean inventory ini kebutuhannya minimal, cash efficiency juga tinggi, risk exposure tinggi, sedangkan resilience driven-nya rendah, responsiveness terbatas, dan resilience driven lebih stabil. ROIC-nya lebih tinggi untuk lean inventory, resilience driven-nya lebih rendah, shock absorption-nya lemah. Dari sisi lean inventory dan resilience driven-nya kuat. Hingga dapat disimpulkan bahwa lean inventory ini cocok untuk kondisi yang supply-nya stabil dan kemudian demand-nya predictable. Kemudian resilience driven cocok untuk geopolitical uncertainty, commodity disruption, trade war pace. Namun berhubung baja bukan merupakan produk FMCG yang sudah saya sebutkan tadi, inventory yang besar dapat menjadi capital trap, sehingga dapat saya simpulkan sementara PT Krakatau Steel dapat menggunakan resilience driven dalam jangka pendek. Dari sisi cost resilience trade-off model, total cost sama dengan holding cost ditambah cost capital, stock up dikurangin revenue protection. Yang pertama adalah skenario A, tanpa meningkatkan buffer stock, tentunya akan holding cost rendah, risk stock out tinggi, jadi dapat menyebabkan stock out, potensi kehilangan revenue saat demand spike. Kemudian apabila skenario B, penambahan buffer stock sebanyak 15%, revenue loss risk menurun atau kehilangan revenue akan menurun, lead time recovery 30% akan meningkatkan working capital dan return of investment-nya juga menurun. Nah, break even dapat terjadi apabila protected revenue atau pendapatan yang terlindungi atau yang dapat diselamatkan lebih besar dari holding cost ditambah cost of capital dan price risks. Contohnya, jika margin kontribusi 10% dan buffer mencegah kehilangan revenue-nya 1 triliun, maka value protected-nya adalah 100 miliar. Jika biaya buffer 90 miliar, maka strategi termasuk netral positif. Namun apabila tidak terjadi demand spike, buffer akan menjadi beban. Adapun uji sustainability secara jangka panjang dari strategi buffer stock 15% ini, yang pertama adalah resiko capital trap, margin compression, balance sheet stress, ROIC stagnation, tidak meningkatkan daya saing struktural. Recovery lead time berkurang 30% justru lebih sustainable daripada buffer stock 15%. Adapun keunggulan jangka panjang bukan pada jumlah inventory, tetapi pada supply flexibility, contracted demand, forecast accuracy, dan portfolio upgrading. Adapun kesimpulan dan rekomendasi strategi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, inventory bertambah 15% rasional sebagai shock absorber, namun tidak optimal jika digunakan sebagai strategi yang permanen. Kemudian, inventory buffer stock 15% pada perusahaan baja merupakan strategi yang bersifat reaktif, bukan transformasional.
kemudian mahal secara finansial karena dapat meningkatkan cost of capital, kemudian atau working capital, kemudian recovery lead time yang berkurang sebanyak 30% adalah langkah yang lebih transformasional dibanding sekadar menambah stok. Adapun rekomendasi strategi yang dapat diberikan, yang pertama adalah dari jangka pendek atau di jangka waktu 0 sampai dengan 12 bulan dengan menerapkan buffer stok bertambah 15% secara selektif pada SKU yang kritikal. Kemudian memonitor volatility tiap 90 hari, memastikan inventory turnover tidak turun di bawah 4,5 kali, dan strategi dalam jangka menengah atau di range 1 sampai dengan 3 tahun, yaitu dengan diversifikasi sumber slab, long term offtake agreement, hedging exposure harga, dan digital supply chain visibility. Adapun referensi yang saya ambil untuk menjawab dari case study ini dari beberapa jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab asesmen akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.